pengguna motor matic biasanya punya kendala di bagian CVT itu sering berbunyi kalau buat jalan di speedometer kisaran 20 sampai 50 itu biasanya di bagian CVT-nya geter ya. Di bagian CVT seperti bunyi krak, krak. Nah, seperti itu. Itu melainkan kerusakannya di sini sobat. Jadi yang kebanyakan jadi kendala bunyi berisik pada CVT motor matic itu kendalanya biasanya di bagian puli belakang. Nah, ini di bagian as puli. Ini kan nanti masuk di bagian di bearing ya, di bearing bak CVT. Oke. Nah, sini sobat. Jadi ini di bagian as puli belakang ini kan masuk di bearing as, di bearing bak CVT ini ya. Nah, ini yang jadi kendala kalau misalkan ini asnya udah aus, meskipun bearingnya ini diganti baru berapa kali, itu akan terjadi kendala bunyi krek seperti itu saat bunyi berjalan. Nah, itu meskipun bearingnya diganti baru terus menerus, karena kerusakannya ada di as pulinya ini udah aus, jadi nggak bisa sembuh tuh. Nah, itu kebanyakan solusinya juga dicek dulu di bagian bearingnya sini sobat. Ini juga bisa aus juga sobat. Jadi solusinya pemasangannya harus dikasih grease atau setempet ya, itu dikasih grease, setempet pelumas. Terus di sini dikasih terus diberi seal karet seperti ini sobat. Nah, ini di CVT Yamaha ini udah ada, memang ada sealnya ya, seal karet. Jadi untuk menahan getarannya ini, sealnya ini. Untuk meminimalisir saat berputar itu bunyi kerer, nah itu fungsinya ini. Jadi ini dibeli seal karet. Terus yang kedua itu di bagian rumah puli depan di roller ya. Di tempat kancingan roller itu yang sering bunyi. Ini sepele sekali sobat, dan kebanyakan sering mekanik atau teman-teman yang baru belajar itu sering kali mengabaikan di bagian spare part ini ya. Ini juga jadi bisa berbunyi loh sobat ini. Ini namanya kalau bahasa tekniknya itu push loop atau push club ya ini. Nah, bentuknya ya seperti ini 3 ya. Ada 3, 1, 2, 3. Ini bisa sepeling juga sobat. Jadi kalau ini kocak atau sepeling itu waktu puli depan berputar itu akan menimbulkan suara klak 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 seperti itu. Nah, ini kan ini udah kendor ya. Meskipun gesernya atau kendornya itu 1 mili samping, itu udah bisa menimbulkan suara berisik sobat. Nah, ini tak temukan lagi. Ini pernah digarap sama dulu ya, mekanik yang dulu. Nah, ini diganjel pakai seng sobat. Nah, kelihatan kan. Ini tujuannya apa kalau diganjel pakai seng? Itu biar kenceng lagi, biar nggak ada sepeling. Jadi kalau ini sesak lagi, ini udah kenceng lagi, itu nggak akan menimbulkan bunyi berisik ya. Nah, ya kalau yang ini udah kendor, yang ini udah kendor nih sobat ini. Nah, ini waduh parah, ini udah diganjel semua ini. Itu yang poin kedua sobat, ada di push clutch-nya ya ini. Jadi 3 ini yang sering diabaikan sama mekanik atau mungkin sama teman-teman yang belajar bongkar pasang sendiri ya. Itu sering diabaikan. Terus yang poin ketiganya itu ini yang jadi kendala paling umum. Jadi di bagian roller, biasanya rollernya udah hancur, udah aus, udah kemakan, jadi bentuknya udah nggak bulat lagi sobat. Itu ada, nah ini kadang ada yang udah menjadi kotak itu. Nah, ini udah kemakan ini sobat. Nah, nih, jadi udah nggak bulat lagi.
ini masih dikategorikan masih aman, masih bisa dipakai lagi. Kalau yang lebih parahnya lagi itu udah kotak-kotak, udah ausnya itu udah parah banget. Itu juga menimbulkan bunyi berisik pada CVT ya. Jadi di bagian part-partnya itu yang menimbulkan suara berisik seperti itu di bak CVT. Jadi kalau kalian belajar bongkar pasang sendiri, usahakan dicek ya sobat. Yang pertama di bagian bearing as puli belakang. Terus yang kedua di bagian push clutch ini yang di rumah rollernya. Terus yang poin ketiga itu di rollernya itu usahakan untuk pengecekan ya. Solusinya bagaimana bang? Bagaimana mas? Nah ini solusinya, karena ini cari barang, cari spare part push clutchnya ini susah sekali ya ini. Ini dulu saya juga pernah ngakalin di sepeda motor Beat. Jadi itu tak ganjel pakai seng lagi ya sobat, pakai seng kecil. Ini bekas perpak kop tiger ya. Tak jadikan bekas perpak kop tiger, tak jadikan buat ganjel sini ya. Jadi kalian potong tipis sesuai lekuan di push clutchnya ini. Terus nanti tinggal kalian aja pasangin di dalamnya ini. Nah ini contohnya seperti ini yang udah stuck ganjel ini. Aduh kameranya ngeblur, bolo. Nah oke, mantap. Nah ini contohnya seperti ini udah tak pasang di dalam, udah tak ganjel. Seperti ini sobat. Jadi nanti tinggal kita pasang aja di bagian ini tutupnya. Oke, ini udah tak ganjel cetak, terus tinggal kita pasang mak jelep. Oke, nah ini udah sembuh ya, udah seret lagi, udah nggak sepeling lagi. Terus yang di bagian ujungnya ini kita rapikan. Nah lanjut kita pasang ketiga-tiganya ini, dipasang terlebih dahulu sobat. Nah cetak, udah kita pasang rapi. Terus tinggal kurang satu lagi. Aduh pakai tangan kiri sobat, kameramen ini nggak ada, temen do kerja. Oke, tak kameramen ini sendiri. Nah ini udah kita pasang, lanjut yang ketiga. Mak cetak. Oke, posisi udah spelling, udah bagus, nggak ada yang kocak. Terus tinggal kita kasih rollernya standar. Terus kita masukkan sini, kita rakit terlebih dahulu. Dan ini untuk grease-nya ya, grease atau setempetnya ini ada dua kalau di Yamaha. Itu jadi untuk di bagian primer dan di bagian sekunder. Yang di bagian primary shaft ini yaitu ada di puli depan. Nah ini, jadi nanti di bagian gear poros engkolnya ini nanti kita beri grease sama yang di dalam ini. Nah ini kita beri pelumas lah, sama di as gearnya ini, di bagian as gigi ya. Jadi harus kita beri atau kita kasih grease atau pelumas. Terus yang di bagian secondary shaft ini di bagian puli belakang. Jadi kalau misalkan ini kampas gandanya puli belakang itu dibuka, itu juga ada gearnya ya, atau as gear seperti ini. Jadi harus kita kasih grease yang di bagian secondary shaft. Oke sobat, untuk mempercepat video ini saya skip dulu untuk proses pemasangan. Jadi tipnya tadi yang membuat motor matic geter atau berisik itu kuncinya di sini. Harus kalian kalau misalkan beli ya diganti, beli baru. Kalau misalkan antisipasinya ya seperti ini. Jadi kita ganjel pakai seng tipis agar nggak oblak untuk meminimalisir modal ya ini. Jadi selanjutnya kita pasang terlebih dahulu. Tak skip dulu sobat untuk mempercepat video ya. Oke sobat, nah jadi seperti ini ya penampakannya setelah kita kasih stempet ya ini. Wow, seperti ini sobat. Jadi di bagian gear
gigi ini harus kita kasih stempet terlebih dahulu, terus sama yang di dalam. Jadi pemakaiannya itu nggak usah terlalu banyak sekali ya sobat, secukupnya saja. Pemakaian stempetnya secukupnya saja sobat. Untuk di dalam sini ya, jadi kita kasih stempet, terus kemudian kita pasang. Nah, terus fan belnya, untuk memasang fan bel jadi harus kita tekan dulu. Jadi harus jangan terbalik ya ini. Ini kalau di Yamaha ada petunjuknya, ada anak panah. Jadi yang harus anak panahnya ini harus menuju ke arah depan. Jadi jangan kebalik. Berbeda kalau di fan belnya di tipe Honda ya. Jadi berbeda. Terus selanjutnya kita pasang ya, ini pasangannya puli. Oke, terus kita kasih kancingan gear bintang. Oke, masuk. Wow, ketinggalan satu sobat. Ini harusnya, ya ini yang ringnya ini ada di dalam sini. Oke, maaf, kita ralat, ketinggalan satu ringnya, ini harus dipasang sini dulu. Pasang gear bintang, kancingan gear bintangnya. Oke, mantap. Terus selanjutnya ini udah tinggal kita pasang murnya kembali. Nah, untuk proses pelepasan dan pemasangan baut ini di puli depan dan di puli belakang itu seharusnya menggunakan impact ya, menggunakan drill impact itu yang menggunakan angin. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk peralatannya, kalau kalian terkendala nggak punya impact, itu bisa pelepasan dan pemasangannya itu pakai baut seperti ini. Nanti tinggal kita ganjel di puli sini ya sobat. Kita ganjel di bagian puli dalam sini. Tapi jangan kalian pilih yang satu slot. Jadi harus kalian pilih yang tebel, yang slotnya banyak. Jadi untuk meminimalisir agar tidak terjadinya patah ya ini. Kalau misalkan satu ini tumpuannya jadi kurang apa ya? Kurang kuat lah. Jadi nanti kalau satu patah ini. Jadi yang pilih yang banyak ini untuk jadi tumpuan bautnya untuk melepas dan memasang ini baut puli ya. Oke, ini udah selesai, udah tinggal kita kencengin bautnya terlebih dahulu. Oke sobat kreatif, sobat otomotif, ini kondisi sudah terpasang, sudah tak kencengin semua. Terus tinggal kita tes, kita kontak on starter ya. Oke, udah selesai, berfungsi dengan baik. Penggantian fan bel dan roller ya. Jadi tip-tipsnya yang tadi untuk mengenai bunyi berisik krek di bagian CVT. Terus yang poin kedua untuk akselerasi tarikannya itu kurang yahut ya. Jadi kendalanya itu ada di puli depannya, itu sudut derajatnya udah aus. Tapi nggak apa-apa, ini pemakaian harian buat emak-emak, jadi standarnya segitu dipasang aja. Tapi solusi saya itu yang terbaik harus diganti ya sobat ini. Jadi harus, ini udah lama-lama nanti udah ausnya makin parah ini. Oke, terima kasih sobat, sampai jumpa lagi di channel saya Mumur Eslen KTN, di channel YouTube Campur Aduk TV.